Bu Dista, Bu Akselina, Bu Rosana, Bu Siti Nurjana bisa untuk open cam dulu ya. Bu Sri Lestari, yuk bisa open cam dulu di awal ya untuk mengawali. Bu Dista, Bu Akselina Lolita, ini baru 17, masih kurang 7 yang belum bergabung. 17 masih kurang 7 yang belum bergabung, kurang 6 yang belum bergabung ya di awal nih ya. Sudah saya rekam. Bu Excel minta tolong untuk open cam. Saya foto dulu sebentar wajah-wajah cantik. Absen ya untuk layar keduanya. Oke, Bu Risa sama Bu Sri Lestari ini layar keduanya ya. Ini sudah tambah lagi belum? Yang belum bergabung, belum bertambah lagi. Baik, ibu-ibu cantik. Oke, sudah tambah 1. Baik, ibu-ibu cantik, selamat pagi. Pagi ini kita masuk ke sesi 5 dari pelajaran kita, dasar-dasar matematika dan sains. Baik, untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa dulu. Mohon Bu Desi Septianingrum untuk berkenan memimpin kita di dalam doa. Ya. Masih mute Bu Desi? Masih mute? Belum terdengar suaranya? Dibuka dulu suaranya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pertemuan hari ini, semoga mata kuliah matematika hari ini berjalan dengan lancar dan tidak ada kekurangan suatu apapun. Mari bunda-bunda cantik dan ibu, kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bu Desi. Terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Baik, Bapak Ibu Bunda cantik, kita mulai. Saya mohon izin untuk share screen. Ya, ini pertemuan kelima. Pertemuan kelima dari kelas kita. Mari kita untuk mengawali kegiatan kita hari ini, kita masuk dulu ke kelas ya. Masuk dulu ke kelas poin matematika dan sains. Oke, silahkan bergabung dengan kelas poin dengan kodenya PAUD 4305. 4305. Kelaspoin.app. Terus kemudian kelasnya PAUD 4305. Silahkan bergabung dulu.
Susah atau bagaimana? Oh, masih proses ya? Iya, Bu. Masih proses, Bu. Siap ditunggu. Main-main dulu. Mohon maaf, ini kok ada tulisan peserta baru tidak dapat diizinkan untuk bergabung, Bunda. Gitu, berarti. Oh, baik. Sebentar. Saya ganti saja kelasnya ya. Ini tuh harusnya untuk gitu. Sebentar saya set dulu. Gitu ya. Sebentar saya. Oh, berarti kita kembali ke classes aja deh. Terus ini masukkan dulu berarti kelasnya. Baik, untuk ini saya klik dulu, kita ganti kelas acak saja. Oke, ganti kelas acak saja. Ini masuk. Untuk saya stop shortcut. Oke, ganti kelas saja. Ganti kode kelas 58990. 58990. Kode kelasnya 58990. Oke. Ya, sudah masuk Mbak Mila, Mbak Ika, Mbak Desi, Mbak Siti sudah masuk. Saya mau lihat absen kita berapa hari ini. 21, 22, masih kurang 3. Baik, ya sambil lihat. Oke, sudah masuk ya. Baik, ini. Oke, baik. Sambil nunggu yang lain masuk. Mari. Ini, baik, sambil nunggu yang lain masuk. Absen yuk, kirimkan foto cantik Bunda. Yo, maaf, untuk kodenya berapa nih? 58990. 58990. Kirimkan foto cantik Bunda, boleh foto selfie. Kalau bisa foto selfie langsung ya. Kirim langsung foto sekarang. Kalau enggak ya dari foto yang ada di HP nih boleh, silahkan. Kita mau lebih ini, kita kirimkan foto cantik Bunda sekarang. Yuk, silahkan. Main-main. Sambil untuk absen. Yuk. Ya, ini Mbak Hulia. Oke. Ya, ini Bu Andana. Sedang piknik Bu Andana. Keren sekali Bunda-bunda. Ya, ini Bu Sumarni. Ya, Mbak Sumarni. Sip, keren. Ya, kita buat ini untuk absen. Ya, ini Mbak Anissa. Fotonya. Oke, silahkan yang lain. Oke, ya masuk fotonya. Ini sukanya ke kucingnya, namanya siapa Mbak Anissa? Ini Mbak Siti Nurjana, silahkan. Namanya Nio, Bunda. Oh, namanya Nio. Keren, suka ya. Ini Bu Yuliati suka ikan, podo dengan saya. Ini Mbak Rosana. Ada Mbak Selamet, Bunda Selamet Sri Lestari. Panggilannya apa Mbak
Selamat Sri Lestari. Biasanya selamat kan Bapak gitu loh. Saya sering bayangannya ada Bapak. Panggilannya Bu Lestari? Ada yang manggil Sri juga. Ada yang manggil Sri Jadi juga. terkenal manggil. Oh iya, baik. Ya, tapi kalau umum ada Umum? yang Sri, ada yang Selamat. Selamat, oh gitu ya Bunda Selamat. Oke, baik. Ini Putri Winarsi, Mbak Ika Novita, Bu Koordinator, Mbak Excel. Ya, oke, bagus. Ya, keren. Kita absen supaya kita namanya. Oke. Ini baru 14, kita tunggu ya. Apakah sudah bergabung semua peserta? Peserta kita baru 22, masih ada 3 yang belum masuk kelas. 3 masuk kelas. Ini sekalian untuk absen ya Bapak Ibu, Bunda-Bunda. Jadi saya ada rekamannya. Jadi untuk presensinya ini ya. Oke. Ini tadi di PowerPoint. Oke. Ini 16 yang respon. Oke, Mbak Mila Novita. Fotonya bagus-bagus Bunda-Bunda, pinter ini selfie ya. Pinter ini status peserta yang belum menjawab 3 masih yang belum menjawab, belum ngirim Bunda Riendra, Bunda Martina, Bunda Risa sudah bergabung tapi on proses dalam mengirim fotonya ya. Mohon maaf Bunda, Prima, bagaimana? saya masuk 2 perangkat. Oh, masuk 2 perangkat. Iya, saya sudah kirim ya. Karena kan nanti persiapan kalau mau presentasi jadi pakai gitu. laptop sama HP. Oke, baik. Ya, enggak apa-apa. Maaf Bunda Titi, Ya, bagaimana caranya absen itu? absen yang ini. Yang gambar-gambar ini. Iya Bunda. Iya. Sudah masuk kelas poin belum? Sudah masuk kelas poin belum? Oh iya Bunda. Oh, masuk dulu. Belum. Masuk dulu kelas poin, kode kelasnya 58990, terus lihat di HP-nya atau di laptopnya, itu lihat di HP-nya atau di laptopnya, itu nanti akan ada minta email upload, berarti diminta kirim foto ya. Apa itu? Foto itu dilihat nanti di HP-nya. Ya, Bu Mila Novita pinter nari ini ya. Bunda-bunda PAUD pasti ini suka dalam seni-seni ya. Jadi ada ini Bu Risa, oke, status pesertanya. Yang belum menjawab Bu Arienda dan Bu Martina. Ya, kita kirimkan foto-foto cantiknya. Di sini juga bisa kirim video sebenarnya, tapi agak berat di dalam ngirimnya dan nyimpennya. Itu bagus ya. Saya jadi punya ini foto-foto Bunda kan seperti ini. Baik ya, baik. Kita tutup jawabannya. Yang belum berarti mungkin kesulitan di dalam upload. Kita tutup jawabannya. Oke. Berikan bintang ya. Untuk perkenalan presensi di sini saya juga akan lihat kok yang di apa namanya? Ini peserta. Jadi bukan hanya di sini saja. Baik, sesi 5 ini tujuan pelajaran sesi 5 adalah bagaimana mahasiswa dapat menjelaskan konsep ini dulu, apa makhluk hidup, terus kemudian struktur tubuh tumbuhan, struktur tubuh manusia dan hewan. Kita bagi 4 kelompok. Materi yang pertama adalah kelompok makhluk hidup. Materi yang kedua adalah tumbuhan, struktur tumbuhan. Materi kelompok 3 adalah hewan. Kelompok 4 adalah manusia. Kelompok 3 dan 4 hampir sama itu Bu, nggak apa-apa ya. Jadi ini nanti yang pertama kita presentasi dulu. Setelah presentasi paling lama 15 menit. Terus kemudian kita berikan kesempatan untuk tanya jawab. Terus nanti mohon ketika temannya presentasi
bunda-bunda semua menyimak dan nanti akan saya berikan pertanyaan di kelas poin seperti biasa yang kemarin yang short answer. Jadi masing-masing menjawab adalah hal yang didapatkan dari presentasi temannya. Biar ada ini, jadi ada yang menyimak satu kalimat saja tentang yang didapatkan tentang dari misalnya kelompok satu nanti juga ikut menyimak juga. Nanti setelah selesai kita berikan kesempatan semua peserta dimasuk di kelas poin untuk memberikan satu kalimat isinya yang didapat dari presentasi temannya. Baik, tidak menyingkat untuk menyingkat waktu, saya stop share, terus kemudian mohon untuk kelompok 1 untuk mulai mempresentasikan bagiannya. Kelompok 1 siapa? Monggo. Bisa share screen? Share screen? Diwakili siapa? Perkenalan dulu. Kelompok 1 itu... Sebentar Bunda, on proses. Oke, siap. Mbak Anissa Dinda, Anissa Sabila, Ariendra, Dela, Desi, dan Dina. Ya, ada 6. Dan mohon bunda-bunda mengikuti kuliah ini tidak dengan tegang. Kita semacam berbincang saja, belajar dan menyenangkan. Tidak apa-apa, ini yang penting kita bisa aktif, sebisanya kita bisa mengerti, dan insya Allah semua ini kita akan bisa pelajari. Tidak usah tegang, tidak usah takut, dibuat menyenangkan, dibuat senang. Mohon maaf Ibu, Ya. Ini berbagi screen share-nya. Caranya? Berbagi layar, ya. Pilih, terus kemudian pilih window. Iya. Sudah? Iya. Terus langsung berbagi. Klik. Iya Bu, terus habis itu ada ini. Ada apa? Tab Chrome sama jendela seluruh layar gitu itu Bu. Tapi kecil. Pilih jendela aja. Pilih jendela. Kita mau belajar. Pilih jendela, oke. Iya. Terus nanti... Ini sudah kelihatan Ibu? Ya, sudah. Sudah. Nah, keren banget ya. Ini kan keren ya. Itu kan kita bisa belajar ya. Ini bagus. Iya. Mbak Desi dikenalkan teman-temannya. Terus iya, baik Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa-sapa dulu ya Bunda. Ya. Apa kabar hari ini teman-teman? Luar biasa, senang sekali. Alhamdulillah, luar biasa. Ya, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas mata kuliah dasar-dasar matematika dan sains. Nah, kelompok kami terdiri dari 1. Anissa Dinda Bella, 2. Desi Septianingrum, saya sendiri. Yang ketiga, Anissa Sabila. Yang keempat, Dina Sulistiawati. Yang kelima, Arinda Putri Paramasita. Yang keenam, Dela Puspita Sari. Ya. Untuk selanjutnya, nanti akan dipresentasikan langsung oleh Mbak Bella. Ya. Anissa Dinda Bella. Monggo Mbak Anissa. Mbak Bella. Nggih, Bunda, terima kasih atas waktunya. Di sini saya Arinda akan mempresentasikan yang KB pertama nggih, Bun. Ada daftar isinya. Yang pertama itu pengertian makhluk hidup dan keberadaannya. Di sini nanti ada beberapa era. Yang pertama era Paleozoikum, yang kedua era Mesozoikum, dan yang ketiga adalah era Cenozoikum. Dan nanti yang KB2 akan disampaikan oleh Mbak Anissa Dinda Bella.
Selanjutnya yaitu pengertian makhluk hidup dan keberadaannya. Makhluk hidup adalah makhluk yang memiliki ciri-ciri kehidupan seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Tetapi manusia dan hewan memiliki ciri yang sama. Yang membedakannya adalah manusia memiliki akal pikiran, tetapi hewan mempunyai insting yang kuat. Jadi, pengelompokan dalam ciri-ciri kehidupan adalah manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Makhluk hidup yang pertama ditemukan dengan sebutan mikrografia. Dan menurut para ahli, makhluk hidup yang pertama tersebut merupakan sel sederhana yang menyerupai bakteri dan menyebar di seluruh lautan. Karena adanya pengaruh lingkungan yang berbeda-beda, maka sebagian dari sel atau makhluk hidup dan dengan mempergunakan energi sinar matahari mampu merubah zat anorganik, yaitu air dan karbon dioksida menjadi zat organis yang diperlukan untuk hidupnya. Sel ini berkembang menjadi makhluk hidup berupa tumbuhan bersel tunggal. Sebagian lainnya menjadi hewan bersel tunggal. Kejadian selanjutnya adalah terjadinya hewan dan tumbuhan yang sederhana yang lebih sempurna. Beberapa era dalam periode sejarah perkembangan bumi serta makhluk hidup pada lapisan bumi terdapat di Amerika Serikat. Era tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu era Paleozoikum. Pada era ini terdapat beberapa periode, yaitu periode Prekambrium, periode Silur, periode Devon, periode Karbon, serta periode Pren. Makhluk hidup setiap periode tersebut akan dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, periode Prekambrium. Enggang, jamur, dan hewan lunak lainnya yang hidup di lautan. Yang kedua yaitu periode Kambrium yang ditandai dengan ditemukan trilobit dan hewan berkaki berbuku-buku atau bisa disebut juga dengan antropoda, moluska, ganggang, serta dan cacing. Yang ketiga yaitu periode ini ditandai dengan hewan trilobit menurun dan mulai timbul ikan yang bertulang rahang serta mulai timbulnya tumbuhan sederhana di daratan. Yang selanjutnya yaitu periode Devon. Periode ini ditandai dengan ditemukannya berbagai jenis vertebrata dan perubahan bentuk ikan untuk berkembang menjadi amfibi. Sedangkan tumbuhan yang mempunyai bentuk pohon mulai tumbuh di daratan. Yang selanjutnya yaitu periode Karbon. Periode ini ditandai dengan merupakan masa reptilia yang pertama muncul dan ditemukan masih mempunyai sifat amfibi, sedangkan serangga besar-besar menguasai daratan. Yang keenam yaitu periode Pern. Periode ini ditandai dengan reptilia-reptilia menguasai daratan dan mendesak amfibi. Serangga dengan tanda-tanda lebih modern mulai terdapat di daratan. Yang selanjutnya yaitu era Mesozoikum. Pada era ini terdapat beberapa periode, yaitu periode Trias, periode Juras, dan periode Krotal. Keberadaan makhluk hidup pada setiap periodenya adalah yang pertama, periode Trias. Periode ini ditandai dengan adanya dinosaurus mamalia mulai arthropoda. Yang kedua yaitu periode Juras. Periode ini ditandai dengan adanya reptilia masih tetap menguasai daratan, sedangkan mamalia lebih banyak jumlahnya dan mulai timbul sejenis burung. Yang ketiga yaitu periode Krota. Periode ini ditandai dengan adanya dinosaurus mulai punah, sedangkan populasi mamalia sangat berkembang dan tumbuhan modern terdapat banyak di daratan. Yang selanjutnya yaitu adalah era Kenozoikum. Pada era ini terdapat dua periode, yaitu periode
tersier dan periode Pleistosen. Pada periode tersier ini, lautan banyak ditemukan ikan modern dan mamalia lain kuda. Sedangkan pada periode Pleistosen ialah periode mamalia, di antaranya memulai timbulnya manusia. Itu Bunda untuk KD1 dan disampaikan oleh Mbak Bila. Ya, bagus, keren. Ya, silakan Mbak Bila melanjutkan. Ini kan dari Kak Arinda tadi ya. Selanjutnya ya ciri-ciri hidup. Nah, oke lanjut. Ciri-ciri makhluk hidup. Selanjutnya Kak Desi. Next. Ya. Ini ciri-ciri makhluk hidup itu dapat diidentifikasi bahwa ciri-ciri makhluk hidup ada beberapa nih. Satunya yaitu makhluk hidup dapat melakukan gerakan. Terus yang kedua, makhluk hidup memerlukan makanan untuk membangun tubuh dan mengganti bagian-bagian yang rusak serta sebagai sumber energi. Terus yang ketiga, makhluk hidup memerlukan oksigen atau mempunyai kemampuan untuk mengadakan respirasi atau pernapasan untuk mengkondisikan atau membakar bahan makanan. Terus yang keempat, makhluk hidup memerlukan suhu tertentu yang sesuai dengan kebutuhan hidupnya. Lanjut Kak Desi. Ya, terus yang lebih signifikan ciri-ciri makhluk hidup itu makhluk hidup mempunyai kepekaan terhadap rangsangan. Ya. Terus yang kedua, makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang menjadi besar ataupun dewasa. Nah, terus yang ketiga, makhluk hidup dapat berkembang baik untuk mempertahankan keturunan atau tidak punah, berkembang biak. Terus yang keempat, makhluk hidup mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Terus yang keempat, makhluk hidup memerlukan air. Dan yang terakhir, makhluk hidup mengeluarkan zat sisa. Lanjut. Nah, itu presentasi dari kelompok 1 Bunda. Dari kami cukup sekian, terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Monggo Kak Desi. Oke. Ya, terima kasih. Itu demikian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya apabila ada pertanyaan atau saran dari teman-teman dan Bunda, monggo. Diperbolehkan, monggo. Terima kasih. Izin berhenti share screen ya, Bunda. Ya, siap. Ya, terima kasih. Di stop share screen-nya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Berikan reaction ya. Berikan reaksi untuk kelompok 1. Ada ini bisa reaksi ini. Bisa pilih jempol ya, berikan ya temannya ya, kita bisa reaction. Ini ada reaction, kita berikan klik reaction ini. Terima kasih untuk kelompok 1, Bu Anissa, Bu Anissa Sabila, Bu Ariendra, Bu Dela, Bu Desi, Bu Dina. Bagus mempresentasikannya. Semua kelompok aktif, ada moderator, ada kemudian dibagi juga yang presentasi, PPT-nya juga bagus. Ini lengkap. Terima kasih untuk kelompok 1. Ya, mohon untuk memberikan hal yang didapat. Mungkin kalau ini tanya jawab hal yang didapat dari kelompok 1 pada sebentar, oke. Ini hal yang didapat di kelas poin ini ya semuanya. Ya, tuliskan satu kalimat yang Anda dapatkan di dengan kelas poin ya Pak, Bunda-bunda, sebentar. Ini supaya kita tuliskan
satu kalimat yang Anda dapatkan dari presentasi kelompok 1. Tidak usah dibuat tegang, santai yang kita pelajari dari presentasi kelompok 1. Silahkan. Silahkan. Jadi biar ada yang nyimak tadi. Oh ya, nanti PPT-nya di-share di grup ya, biar semuanya bisa belajar. Kelompok lain kita jadi punya PPT kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silahkan yang didapat satu kalimat. Tidak harus yang susah-susah karena ada beberapa istilah baru, era-era tidak harus. Tapi yang ditangkap tadi dari kelompok 1 tadi apa, tuliskan satu kalimat saja, gak usah panjang-panjang. Ciri-ciri makhluk hidup. Ya, ada ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup pertama dikenal dengan sebutan mikrografia. Makhluk hidup adalah makhluk yang memiliki ciri-ciri kehidupan. Makhluk hidup memiliki kebutuhan oksigen. Ya, silahkan. Bagus ini ya. Jadi ada yang didapat dari kelompok 1 yang kita sharekan di sini. Era Mesozoikum terbagi menjadi 3 periode. Ya, oke. Nah, makhluk hidup memiliki kebutuhan atau keperluan oksigen. Yang lain silahkan. Tentunya kan penemuannya sendiri-sendiri masing-masing. Monggo. Iya. Ini bisa melihat kelompok 1 juga nggak apa-apa. Kelompok 1 juga ikut saja biar lengkap ya. Ikut saling hal yang didapat karena memang presentasi kan juga belajar ya. Presentasi juga belajar. Silahkan. Oke. Nanti PPT-nya di akhir saya share biar ada. Nah, ini. Sudah masuk jawabannya. Oke, makhluk hidup. Manusia memiliki akal pikiran. Makhluk hidup hewan memiliki insting. Dan masing-masing memiliki ciri masing-masing. Oke, siap. Oke, terima kasih Mbak Desi sudah ngupload ini ya, PPT-nya. Nanti teman-teman yang lain bisa mempelajari PPT-nya. Bagus pakai Canva buatnya. Oke. Ya, terus ini silahkan. Ini yang respon baru 13 yang masuk jawabannya. Silahkan biar terekam juga. Oke, ada 13 peserta yang sudah respon karena jamnya sudah pukul 8.36. Sebelum saya tutup saja jawabannya. Ya, saya masukkan ke slide. Oke, karena pukul 8.36 nanti setelah ini ada kuliah lagi. Jadi sebelum saya lanjutkan di kelompok 2, apakah ada yang pengen bertanya? Ya, ini harus saya tanyakan sekarang ini. Misalnya seperti itu. Kalau pengen banget bertanya dengan kelompok 1, saya berikan satu kesempatan. Kalau tidak, kita langsung ke kelompok 2. Mbak Mila ya, mau bertanya Mbak Mila? Betul. Oh, betul. Oh iya, resennya diturunkan Mbak Mila. Resennya Tadi. Oh iya, yang tadi ya, kita memberikan reaksi tadi. Saya izin bertanya. Oh, Mbak. Izin bertanya. Bu Elviana, oke, monggo. Ya, nah itu tadi adalah penjelasan mengenai makhluk hidup. Namun kembali lagi kita adalah guru-guru TK. Nah, pada dasarnya kita punya kewajiban untuk menyampaikan beberapa ilmu yang kita dapatkan di perkuliahan ini kepada anak-anak. Nah, bagaimana cara kelompok 1 menyampaikan, menerangkan tentang makhluk hidup kepada anak-anak? Oke. Karena kan pasti caranya berbeda. Terima kasih.
terima kasih Bu Elviana Rosa Nica. Kelompok 1 mau menjawab dulu atau bagaimana? Apa langsung kepada saya? Baik. Saya ya. Langsung Bunda aja, Bunda. Oke, baik. Ya, oke. Karena ini kelasnya kelas PAUD gitu ya. Kelasnya kelas PAUD. Kenapa materinya angel? Materinya kok angel temen kayak gitu, istilahnya apa itu? Era-era bahasanya Latin, bagaimana bisa menjelaskan itu kepada siswa-siswa? Gitu ya, anak-anak PAUD, bagaimana bisa? Pertanyaan yang bagus sekali. Tentunya ini mata kuliahnya kan memang mata kuliah di dalam matematika dasar dan sains, sudah ada modulnya. Tentunya yang kita pelajari tidak semuanya harus diberikan kepada siswa-siswa TK. Ya, ini untuk konsumsi bunda-bunda sebagai guru. Kalau siswa-siswa TK, Bunda sudah lebih paham kurikulumnya, apa yang harus dipelajari. Kaitannya dengan makhluk hidup tentunya setidaknya itu membedakan itu makhluk hidup atau tidak. Cirinya itu adalah kalau makhluk termasuk makhluk hidup itu memiliki ciri-ciri makhluk hidup itu. Tentunya yang bisa, menurut saya yang bukan guru TK, yang bisa dipahami anak-anak TK baru mengklasifikasikan, oh ini makhluk hidup, oh ini tidak makhluk hidup. Lah Bunda, makhluk hidup kalau TK tentunya juga tidak diminta menguraikan ciri-ciri pun makhluk hidup 10 itu ya, tidak semuanya ya. Salah satunya mungkin itu kan bernapas, bergerak. Meja itu makhluk hidup atau bukan? Dekat dengan mereka, meja itu makhluk hidup atau bukan? Bukan. Kenapa kok bukan? Salah satunya ciri makhluk hidup adalah bernafas. Salah satu cirinya makhluk hidup adalah bergerak. Bergerak tumbuhan dan bergerak hewan kan berbeda. Itu nanti menjelaskannya makhluk hidup, itu menjelaskannya materi ini untuk kepada ini sesuai dengan kurikulumnya, sesuai dengan usianya. Lah kok saya belajarnya angel timen Bu, wong saya tidak gunakan untuk ngajar siswa saya, guru-guru PAUD kok belajarnya kok ngene kayak gopo. Nah ini untuk konsumsi guru kan tentunya beda ya. Nah masa pelajarannya juga pelajaran dengan materi TK, guru TK lah kan seperti itu. Itu yang bisa kami jawab Ibu Elviana untuk konsumsi kita selaku guru, karena panjenengan juga ini kan berarti nanti meraih gelarnya S1 ya. Jadi lepas SMP, SMA, dan ini lanjut ke S1 sebagai konsumsi guru. Ini tentunya akan sangat berguna, menjadi dasar di dalam bunda-bunda mengajar. Pengertiannya bisa, oh ini, tetapi tentunya kan apa yang kita tahu itu tidak kita berikan seluruhnya, harus sesuai dengan porsinya. Nanti anak-anak TK kalau diberikan pelajaran seperti pelajaran kita, nanti anak-anak TK malah nggak mau sekolah nanti. TK PAUD itu kan harus bermain ya, harus bermain dengan caranya. Apakah bisa menjawab Bunda Elviana? Elviana ya tadi? Nggih, matur suwun Bunda. Sepakat nggih, Bunda-bunda nggih. Jadi anak-anak kita yang lucu-lucu, kita tetap di dalam porsinya sekolah kan memang harus porsinya, mereka masih usia PAUD, jadi memang harus belajar menyenangkan, bermain ya, bermain. Kita yang di SMK juga menurut Ki Hajar Dewantoro, sekolah itu kan taman. Taman itu kan bayang ke taman kan pastinya bermain, indah, senang. Jadi
sekolah itu jangan sampai kita membuat anak-anak terbeban. Jadi kita yang di jenjang tinggi, lebih tinggi, SMA, SMK itu sering belajar bagaimana seperti belajar biar anak-anak itu senang. Kadang-kadang kita lakukan main-main ice breaking seperti anak-anak TK. Biar itu tetap belajar dan menyenangkan. Tidak ini. Ya, ini jadi sekolah adalah taman. Taman kan tentunya ini. Jadi banyak gerakan sekolah menyenangkan itu juga menjadi poin penting di dalam kurikulum Merdeka. Baik, lanjut untuk kelompok 2 supaya masih tersisa waktunya. Kelompok 2 monggo untuk dipersilahkan. Kelompok 2 dipersilahkan. 15 menit paling lama untuk presentasi, silahkan. Siapa yang mewakili kelompok 2? Kelompok. Bentar, Bunda. Oke, siap. Iya, sudah masuk untuk share screen-nya. Oke. Oke, tidak dibuat PowerPoint ya? Ya enggak apa-apa ya. Kalau misalnya dibuat PowerPoint tidak harus semuanya itu dituliskan, jadi dibuat poin-poinnya dari struktur tumbuhan ini apa yang kita akan sampaikan poin-poinnya. Enggak apa-apa. Oke, nanti ini juga di-share di grup supaya kita bisa saling belajar. Sudah masuk Mbak Excel untuk share screen-nya, sudah terlihat. Silahkan dikenalkan dulu teman-temannya seperti kelompok 1 tadi. Ya, baik. Mohon maaf karena ini kelompok 2. Sebenarnya sudah dibikin PowerPoint, tapi PowerPoint-nya nggak tahu ini di mana. Jadi tadi saya panik, terus saya ini langsung convert dari apa namanya Bunda, Word langsung ke PowerPoint begini Bunda. Jadi tadi nggak tahu, soalnya cepet-cepet. Nggak apa-apa. Iya. Sudah terlihat. Nanti kalau sudah ketemu filenya saya ini ya Bunda, saya share kirimkan yang. Ya. Ya. Jadi ini karena biar cepet tadi panik. Sekarang panik, bernapas dulu, baik. Tarik napas dulu, tidak usah panik. Kita buat kelas kita. Matematika itu biasanya bayangannya nyeremin, tapi kita buat kelas kita walaupun matematika dan sains kita buat yang menyenangkan. Nggak usah tegang-tegang, nggak usah takut, kita bisa belajar. Ya, baik Bunda. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya, Mbak Ika Novitasari dan Mbak Elviana Rosanica, lalu Mbak Rosana Fazilah. Nah, berikut ini adalah kelompok kami, kelompok 2. Nanti yang akan dipresentasikan oleh Mbak Rosana. Monggo Mbak Rosana. Baik, terima kasih Mbak Excel. Maaf, ini pecah Mbak PPT nih. Sambil punya. Ini PPT-nya kalau di Zoom itu pecah. Gimana? Baca di modul saja, Mbak. Oh iya, saya sebentar. Baca di modul. Sambil nyimak modul. Ya. Sudah terlihat, Mbak Rosana? Udah sedikit. Agak digeser Mbak yang itu, layar hitamnya itu. Ya. Di sini di KB2 tentang klasifikasi makhluk hidup.
struktur tumbuhan. Bentar. Struktur tumbuhan, betul. Struktur tumbuhan. Semua makhluk hidup memerlukan makanan. Contohnya tumbuhan yang menyediakan makanan untuk dirinya dan organisme lainnya. Tumbuhan hijau dapat membuat makanan sendiri karena memiliki organ-organ tubuh yang berfungsi dalam proses pembuatan makanan. Organ tumbuhan berfungsi untuk proses pencernaan, respirasi, transportasi, ekskresi, gerak, dan berkembang biak. Apakah organ itu? Organ adalah kumpulan jaringan yang melakukan suatu pekerjaan secara bersamaan seperti organ mata. Adalah kumpulan jaringan yang bekerja sama untuk mengerjakan proses melihat. Organ-organ pada tumbuhan terdiri dari akar, batang, dan daun. Sedangkan organ-organ tambahan adalah bunga dan biji. Terdapat beberapa jaringan penyusun organ pada tumbuhan, diantaranya yaitu 1. Jaringan epidermis. Jaringan epidermis tersusun oleh selapis sel yang berbentuk pipih, berderet, rapat, dan tanpa ruang antar sel. Jaringan ini terdapat pada lapisan terluar akar, batang, dan daun. Epidermis berfungsi untuk melindungi jaringan-jaringan di sebelah dalamnya. Dalam hal ini, epidermis melakukan modifikasi sebagai berikut. A. Membentuk rambut akar. B. Mensekresikan lapisan lilin yang disebut kutikula untuk mencegah penguapan air. C. Membentuk bulu-bulu duri dan modifikasi lain untuk alat pelindungan. 2. Jaringan Jaringan ini terdiri dari sel-sel berukuran besar dan berdinding tipis. Susunan sel parenkima biasanya renggang sehingga munculnya banyak ruang antara sel. Jaringan parenkima merupakan jaringan dasar yang menempati baik dalam daun, akar, maupun batang. Jaringan kolenkima terdiri dari sel-sel yang bagian sudut dindingnya mengalami penebalan selulosa. Fungsi jaringan kolenkima adalah untuk menyongkong dan memperkuat organ tumbuhan seperti daun dan akar. Jaringan siderenkima. Jaringan ini tersusun oleh sel mati yang seluruh bagian mengalami penebalan sehingga memiliki sifat kuat. Fungsi sklerenima untuk ada 2 jenis sel sklerenima yaitu fiber dan sklereida. 5. Jaringan endodermis. Jaringan endodermis tersusun oleh sel-sel yang sebagian dindingnya mengalami penebalan galkus. Jaringan xilem. Jaringan xilem terdiri atas unsur trakea dan trakesia. Serakut xilem parenkima xilem. Xilem berfungsi mengangkut air dan mineral dalam tanah ke seluruh bagian tumbuhan. Lanjut. Mbak. 7. Jaringan floer. Floer terdiri atas bulu tipis sel pengisi. Ke atas lagi sedikit. Ya. Yang hitam-hitam tolong dian, Mbak.
7. Jaringan floer. Floer terdiri atas tubuh lapis sel pengiring, parenkima, dan serabut floer. Sel-sel tapis berbentuk tabung dengan bagian ujung yang berlubang-lubang. Tabung tapis membentuk saluran bersambungan dari pangkal ke ujung tumbuhan dan berdekatan dengan sel pengiring. Sel pengiring berbentuk silinder dan lebih besar daripada sel-sel terapis. Sel pengiring memiliki plasma yang pekat. Dinding sel serabut floem tebal dan berfungsi sebagai penguat floem. 1. Struktur akar dan fungsinya. Struktur akar paling luar adalah epidermis, yang berfungsi sebagai pelindung bagian dalam akar. Pada lapisan dalam terdapat endodermis. Endodermis berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan yang berupa zat tepung, sehingga endodermis sering disebut Halo. Maaf, tadi terputus sinyalnya. Ya. Saya lanjut. Silakan. Untuk fungsi endodermis sebagai tempat menyimpan cadangan makanan yang berupa zat tepung, sehingga endodermis sering disebut sarung tepung. Selain itu, endodermis berfungsi sebagai pengatur jalannya larutan yang diserap dari tanah dan masuk ke silinder pusat. Pada silinder pusat atau stel akar, terdapat jaringan floem, kambinum, dan meristem. Beberapa fungsi akar yaitu sebagai alat pengangkut air dan garam, sebagai alat pernafasan, dan alat penyimpanan zat makanan. Struktur batang dan fungsi. Lanjut. Mbak Excel lanjut. Bisa. Udah, Mbak. Sudah terlihat? Atau sinyal saya ya? Apa ya? Belum itu? Masih Bentar. struktur batang fungsi. Bentar. Lanjut di bagian mana, Mbak, tadi? Bentar. Masih di struktur akar dan fungsi. Terus lanjut struktur batang dan fungsinya. Ya, terlihat, Mbak. Belum. Baik. Download. Ini di tempat saya sudah struktur batang dan fungsinya. Apa ya? Punya aku belum nih. Bentar, tak baca lewat. Bentar ya, Bu. Ya. Oke. Oke, lanjut. Struktur batang dan fungsi. Struktur batang dan fungsinya, batang dan tumbuhan kita bukanlah istilah yang asing. Batang itu sangat berperan bagi kehidupan tumbuhan. Batang berfungsi memberikan penegaan tumbuh-tumbuhan. Air yang diserap oleh akar diangkut oleh pembuluh kayu atau xylem sampai ke daun. Air dan garam mineral dari dalam tanah masuk ke tumbuhan secara osmosis. Air menembus sel sehingga menimbulkan suatu gaya pada akar yang disebut gaya tekan akar. Sepanjang pembuluh xylem pun sel berbentuk pipa kapiler sehingga mempercepat kenaikan air sampai ke daun. Jika diinventarisir, maka fungsi batang dan tumbuhan adalah fungsi batang sebagai alat angkut, transportasi, fungsi batang sebagai alat penyimpanan zat makanan, fungsi batang sebagai penyokong tubuh. Untuk struktur daun dan fungsinya,
sebagai kelanjutan dari pembuluh kayu atau tapis yang terdapat pada batang sampai akar. Selain itu juga memiliki bagian yang sangat berperan bagi kehidupan tumbuhan. Pada siang hari, tumbuhan melakukan fotosintesis yang terjadi karena ada zat hijau daun yang disebut klorofil. Fungsi daun sebagai berikut. Fungsi daun sebagai alat angkut, fungsi daun sebagai alat pernapasan, fungsi daun sebagai alat penguapan. Berikut struktur dan fungsi bunga. Fungsi organ bunga. Struktur dan fungsi organ bunga. Bagian utama bunga dan fungsinya yaitu 1. Mahkota, 2. Putik, 3. Benang sari, 4. Kelopak, 5. Dasar bunga. Gambar bisa dilihat di PPT berikut. Untuk struktur fungsi organ buah. Buah adalah bentuk kelanjutan dari perkembangan bunga yang mengalami penyerbukan dan pembuahan. Kulit luar sebagai pelindung, daging sebagai cadangan makanan bagi biji, biji sebagai bekal individu baru. C. Struktur dan fungsi organ biji. Selaput biji sebagai pelindung biji, persediaan makanan, bahan tunas, dan bahan akar. Keping biji atau kotiledon sebagai daun pertama. Ada kotil, keping 1. Sekian presentasi dari kelompok 2. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih bagi yang mau menanyakan hal-hal nanti bisa dijawab berikut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Terima kasih sudah memberikan presentasi. Ya, ini sudah ada yang tepuk tangan. Bu Rosana, Bu ini tepuk tangan untuk kelompok 2. Kembali seperti responnya dari kelompok 1 tadi, saya minta untuk teman-teman ya supaya terdokumen gitu, nanti kita share di kelas point apa yang didapat dari presentasi ke kelompok 2 ya, apa yang didapat dari kelompok 2 ini melalui kelas point. Sebentar saya siapkan. Oke, saya share dulu ini. Oke ya, tuliskan satu kalimat yang Bunda dapatkan dari presentasi kelompok 2 biar masuk dulu ya, tentang struktur tumbuhan. Sambil menunggu teman-teman atau bunda-bunda memberikan apa yang dipelajari dari kelompok 2, mohon izin saya memberikan masukan untuk organ, yaitu kumpulan jaringan baik. Masukan untuk bunda-bunda semuanya. Jadi kalau misalnya kita presentasi bahannya banyak, itu tidak harus ditulis semua. Tidak harus ditulis semua dari poin-poinnya, diambil poin-poinnya saja. Kenapa dikatakan tadi PowerPoint? Kalau di PowerPoint itu berarti poin yang ada powernya. Jadi tidak harus dibaca semua di modul, di dalam di dalam presentasi babnya tidak harus dibaca semua modul, tapi ambil saja poin-poinnya. Jadi untuk tadi bagian sub-bab saja, misalnya seperti itu. Ini bisa lebih untuk disiapkan. Misalnya nanti ada tugas presentasi baik di sini atau di tempat lain. Kalau di dalam satu materi, bedakan dengan PowerPoint dengan modul. Jadi bukan modul di kopas diberikan PowerPoint, tetapi diambil inti-intinya. Bu lah pendek banget, Bu nanti. Nah, penjelasannya kita jelaskan sendiri, tidak apa-apa. Yang kita ambil saja sebagai poin-poinnya. Baik, ini sudah banyak yang memberikan tanggapan kaitannya yang dipelajari.
ada jaringan silem, struktur dan fungsi bunga, buji, dan buah, jaringan parenkima terdiri dari sel-sel, organ adalah kumpulan jaringan yang bekerja secara bersamaan. Terima kasih. Silahkan, ini baru 15 yang merespon, 16 yang merespon, silahkan. Masih ada 7 yang belum merespon. Silahkan, supaya bisa terlihat juga apa ini fungsi akar sebagai pengangkut air dan dalam. Fungsi akarnya itu apa namanya, ada banyak yang kita pelajari juga ya. Bahan jaringan yang menyusun organ tumbuhan terdiri dari beberapa jaringan. Oke. Daun berfungsi sebagai proses fotosintesis. Oke. Baik, terima kasih. Bunda-bunda, nanti hari ini nanti saya post soal TT2 di apa namanya, di LMS, dan soal TT2 ini nanti bentuknya tidak uraian, bentuknya pilihan ganda. Saya berikan soalnya gampang dan saya pilihan ganda dan nanti pakai Google Form. Jadi langsung klik gitu, tidak perlu scan. Dari ini nanti hari ini sudah saya siapkan, nanti saya post di LMS soal TT2. Tuh. Baik, ini sudah 19 yang respon dan ini sudah pukul 9, pukul 5. Untuk terima kasih untuk presentasi dari kelompok 2 yang membahas tentang struktur tumbuhan ya. Baik, selanjutnya untuk kelompok 3 dan kelompok 4, karena bahannya mirip, kelompok 3 dan kelompok 4 itu nanti kan hewan dan tumbuhan itu, hewan dan manusia itu strukturnya mirip, hampir sama. Nanti diambil bagian awal itu dari kelompok 3 waktunya, terus waktunya ini tinggal sudah jam 9 lebih, 15 menit saja, nanti selebihnya nanti dari kelompok 4 gitu ya. Terima kasih, saya tutup responnya di kelas poin. Saya masukkan ke slide. Nanti untuk kelompok 2 mohon untuk bisa mengirimkannya ke dalam PPT, bisa susulkan ke kelompoknya. Ini nanti lebih diringkas ya untuk PPT-nya. Saya lebih diringkas, jadi tidak kopas dari PowerPoint. Terus kemudian kalau presentasi usahakan memang sudah menyiapkan yang mempresentasikannya sudah menyiapkan dulu apa yang akan dibaca. Jadi bukan hanya membaca yang ada di sini. Jadi kita sudah tahu itu apa kalimatnya, ini apa gitu. Oke. Mohon terima kasih untuk ini. Selanjutnya saya berikan waktu untuk kelompok 3. Monggo. Baik Bunda, terima kasih. Izin share screen Bunda. Siap ya. Belum masuk? Masih proses? Ini Alhamdulillah diklik yang panah Microsoft. Ke atas, diklik panah ke atas yang share, pilih jendela, sudah dicoba? Sampun. Sampai mana? Panah ke atas sudah ketemu, share? Panah ke atas sudah ketemu? Ya, sudah masuk. Sudah masuk nih Bunda. Dipilihnya ini masuknya yang ini. Masuknya yang ini, pilih PowerPoint-nya. Di close dulu aja, close dulu aja. Oke. Di close dulu aja, oke. Di close. Close dulu, stop share. Atau penjenengan buka PowerPoint? Share dulu, share. Share ya. Jendela. Terus muncul jendela.
Terus dipilih yang Ya. kan muncul PowerPoint-nya sudah dibuka belum PowerPoint-nya? PowerPoint-nya sudah dibuka belum? Di tab. Sudah, tadi sudah Bunda. Oh, Ya, sudah. sebentar. Oke. 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 Sudah terlihat Bunda? Sampun, bagus banget ya, nggih. Ya, bagus ya. Share screen gitu ya. Bagus. Nggih, terima kasih Ibu Bunda Sabila, Bu Tri Winarse, Bu Siti Nurjana, Bu Sri Martina, Bu Sumarni dan Bu Ulia Uswatun. Bagus. Silahkan untuk mempresentasikan. Nggih. Assalamualaikum. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan yaitu struktur tubuh hewan. Untuk kelompok 4 sendiri yang terdiri dari 1. Sabila Safa Sausan, 2. Triwinarsih, 3. Siti Nurjanah, 4. Sri Martina Febrianti, 5. Sumarni, 6. Ulia Uswatun Solihat. Di sini kami akan mempresentasikan dan untuk materi pertama akan disampaikan oleh Bu Sumarni. Monggo silahkan Bu Sumarni. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Baiklah teman-teman, saya akan mempresentasikan pada pagi hari ini. Yang pertama tentang struktur tubuh hewan. Bahan dasar penyusun organisme apapun termasuk hewan adalah sel. Sel merupakan unit terkecil dari organisme yang dapat melaksanakan fungsi hidup sendiri dan dapat memproduksikan diri. Sel yang bentuk dan fungsinya sama menyusun jaringan, lalu jaringan-jaringan akan membentuk organ. Organ-organ tersebut akan bekerja sama membentuk sistem organ, dan sistem-sistem organ akan membentuk individu. 1. Jaringan penyusun tubuh hewan. Yang pertama adalah jaringan epitelium. Jaringan epitelium adalah jaringan pembatas dan pelapis yang menyelubungi atau melapisi permukaan organ, rongga, dan saluran baik di luar maupun di dalam tubuh. Lanjut, Mbak. Bu Marni, ini proses sepertinya sinyalnya. Oke. Jaringan epitelium yang melapisi lapisan terluar tubuh disebut epidermis. Jaringan epitelium yang membatasi organ dalam disebut endotelium. Jaringan epitelium yang membatasi rongga disebut mesotelium. Terdapat 3 macam bentuk sel epitelium. Yang pertama, epitelium pipih berfungsi sebagai pelindung sekaligus penutup jaringan yang ada di bawahnya. Contoh, epitelium pipih berlapis di permukaan kulit. Epitelium kelenjar berfungsi sebagai kelenjar. Epitelium kelenjar ini dibedakan menjadi 2, yaitu kelenjar endokrin dan kelenjar eksokrin. B. Jaringan ikat. Jaringan ikat sering disebut mana tadi? Ini. Jaringan ikat sering disebut juga jaringan penyokong atau penyambung. Jaringan ikat terdiri atas 2 tipe dasar, yaitu jaringan ikat longgar dan jaringan ikat padat. Coba nanti dibaca fungsinya. Jaringan ikat longgar berfungsi memberi bentuk organ-organ dalam, misal kelenjar limfa, sumsum tulang, dan hati, menyokong, mengelilingi, dan menghubungkan elemen dari seluruh jaringan lain.
Jaringan ikat padat. Jaringan ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu jaringan ikat padat teratur dan tak teratur. Jaringan ikat tak teratur adalah mempunyai pola yang tidak teratur, terdapat di dalam dermis kulit dan pembungkus tulang. Jaringan ikat padat teratur mempunyai pola yang teratur, yaitu mempunyai tendon yang menghubungkan otot dengan tulang dan ligamen yang menghubungkan tulang dengan tulang. Jaringan ikat juga menyusun tulang rawan, kartilago dengan tulang, yaitu tulang keras. C. Jaringan otot. Jaringan otot. Jaringan otot tersusun atas sel-sel membujur dengan inti yang tampak jelas batasnya. Dan myofibril tersusun atas protein kontraktil yang terdapat di sepanjang sel dan tampak jelas pada otot rangka dan otot jantung. Batas antar sel terlihat karena adanya sarkolema. Sarkolema adalah lapisan membran yang mengelilingi sel otot. Fungsi otot sebagai alat gerak aktif. D. Jaringan saraf. Jaringan saraf terdiri atas sel-sel saraf neuron yang mempunyai ciri khas yaitu memiliki julungan sitoplasma yang panjang. Neuron adalah alat perantara otak dan tubuh. Rangsangan akan melewati neuron dan dari organ yang melewati rangsang. Rangsangan secara spontan dibangkitkan di otak dan disalurkan ke efektor lewat saraf tepi. 2. Organ penyusun sistem gerak hewan. Menurut letak dan keadaannya, sistem rangka pada makhluk hidup terdiri dari rangka dalam, yaitu endoskeleton, dan rangka luar, eksoskeleton. Endoskeleton terdapat pada manusia, ikan, burung, amfibi, reptil, dan mamalia atau tergolong vertebrata. Eksoskeleton terdapat pada hewan avertebrata atau invertebrata seperti pada serangga, udang, laba-laba, dan lipan. Tulang merupakan alat gerak pasif atau statis, sebab tulang tak dapat bergerak tanpa bantuan otot. Fungsi rangka dan tulang antara lain menguatkan dan memberi bentuk tubuh, tempat melekatnya otot, pelindung organ dalam, serta tempat pembentukan sel-sel darah pada vertebrata rangka. Pada vertebrata rangka dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu tulang tengkorak, tulang badan, dan tulang anggota gerak. Fungsi rangka sebagai penegak dan pembentuk tubuh, tempat melekatnya otot, pelindung alat-alat tubuh yang penting seperti otak, paru-paru, mata, dan jantung, serta tempat dibuatnya butir-butir darah merah pada sumsum tulang. Tulang merupakan alat gerak pasif karena tidak dapat bergerak tanpa bantuan otot. Berdasarkan jenisnya, tulang dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Kartilago, yaitu tulang rawan. Dalam masa perkembangannya, tulang rawan tersebut lambat laun berubah menjadi tulang, yaitu tulang keras. Akan tetapi ada tulang rawan yang tidak berubah menjadi tulang keras. Tulang rawan mengandung banyak zat perekat berupa protein dan mengandung sedikit zat kapur. Ada 3 jenis tulang rawan, yaitu yang pertama tulang rawan hyalin, merupakan tulang rawan sederhana dengan bahan yang seragam. Lanjut, Mbak. Tulang rawan elastik. Tulang ini memiliki bentuk serat-serat elastik bergelombang atau lentur. Tulang rawan ini terdapat di hidung dan daun telinga. C. Tulang rawan fibrosa atau fibrokartilago. Serabut tulang rawan fibrosa mengandung serabut kolagen kasar dan tidak teratur. Tulang ini terdapat di perlekatan ligamen sambungan antar ruas tulang belakang dan simfis pubis. 2. Tulang keras. Proses dari tulang rawan menjadi tulang disebut
Osifikasi. Proses osifikasi ini terjadi misalnya pada tulang paha. Akan tetapi tidak semua tulang berasal dari tulang rawan. Contohnya tengkorak berasal dari jaringan konektif di bawah kulit. Tulang bersifat keras dan tidak lentur karena terdapat ruang antar sel yang berisi zat kapur, yaitu kalsium karbonat, kalsium fosfat, sedikit zat perekat, dan protein. Proses pengerasan pada tulang dipengaruhi oleh vitamin D. Bagian luar tulang diselaputi oleh selaput jaringan ikat yang liat. Lapisan ini disebut porestrium yang merupakan tempat melekatnya otot. Untuk selanjutnya dilanjutkan Mbak Siti Nurjanah. Monggo Mbak Siti Nurjanah. Nggih, lanjut nggih Bunda. Berdasarkan sifat bahan penyusunnya, terdapat dua macam tulang, yaitu tulang kompak adalah tulang yang mempunyai bahan penyusun yang rapat dan padat, misalnya lapisan luar tulang pipi. Yang kedua, tulang spons, yaitu tulang yang mempunyai bahan penyusun berongga, misalnya tulang pendek, tulang pipi, dan ujung tulang panjang dekat sambungan tulang. Sedangkan berdasarkan bentuknya, tulang terbagi atas dua tulang pipa, tulang pipi dan tulang pendek. Tulang pipa bentuknya panjang seperti pipa. Contoh tulang pipa yaitu tulang lengan atas, tulang paha, tulang betis, tulang ruas jari kaki, dan tulang ruas jari tangan. Seperti dalam gambar 4.4. Tulang pipi di dalamnya berongga-rongga seperti spons. Contohnya tulang usus, tulang rusuk, tulang dada, tulang belikat, dan tulang tengkorak. Seperti contoh gambar 4.5. Ya, lanjut tulang pendek yaitu ruas-ruas tulang belakang, pergelangan tangan, dan pergelangan kaki. Seperti gambar berikut. Oke. Sumsum tulang berisi rongga bagian dalam tulang. Ada dua macam sumsum tulang, yaitu sumsum merah dan sumsum kuning. Pertumbuhan tulang merupakan jaringan hidup yang dapat tumbuh dan memperbaiki sendiri bagian yang rusak. Susunan rangka tubuh manusia. Susunan tubuh tersebut oleh lebih dari 200 potong tulang yang saling berhubungan. Tulang-tulang yang menyusun rangka tubuh tersebut terdiri atas 3 kelompok besar, yaitu tulang tengkorak, tulang badan, dan tulang anggota gerak. Seperti gambar 4.7. Tulang tengkorak berfungsi melindungi otak, mata, bagian telinga tengah, dan bagian telinga dalam. Tulang tengkorak bagian dalam tersusun atas tulang kepala belakang 1 buah, tulang ubun-ubun 2 buah, tulang dahi 1 buah, tulang baji 1 buah, tulang pelipis 2 buah, tulang tapis 2 buah. Sedangkan tulang tengkorak bagian muka terdiri atas tulang rahang atas 2 buah, tulang rahang bawah 2 buah, tulang langit-langit 2 buah, tulang hidung 2 buah, tulang pipi 2 buah, tulang mata 2 buah, tulang pangkal lidah 1 buah. Tulang badan berfungsi melindungi organ jantung, paru-paru, pankreas, lambung, usus, dan berbagai alat organ dalam lainnya. Tulang badan dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok, yaitu kelompok tulang belakang terdiri dari 33 ruas, terbagi menjadi 5 bagian, yaitu 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung,
5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang selengkang, 4 ruas tulang ekor. Kelompok tulang dada mempunyai bagian yang terdiri atas dan bulu, badan, dan taju pedang. Kelompok tulang rusuk terdiri dari rusuk sejati, rusuk palsu, rusuk melayang. Kelompok gelang bau tersusun dari 2 tulang selangkang dan 2 tulang belikat. Kelompok gelang panggul tersusun atas tulang ilium atau tulang usus 2 buah, tulang kemaluan 1 buah, dan tulang duduk 2 buah. Oke. Enggak, lanjut, Mbak Tina. Selanjutnya, tulang anggota gerak terdiri atas tangan dan anggota gerak bawah yaitu kaki. Anggota gerak atas berhubungan dengan gelang bahu. Penjelasan dari tulang tersebut adalah yang pertama, tulang anggota gerak atas terdiri dari tulang lengan atas yang berjumlah 2 buah, lengan bawah terdiri atas 2 buah tulang hasta dan 2 buah tulang pengumpil, tulang pergelangan tangan berjumlah 2 kali 8 buah, tulang telapak tangan berjumlah 2 kali 5 buah, tulang ruas-ruas jari tangan berjumlah 2 kali 14 buah. Lanjut. Anggota gerak bawah yaitu terdiri dari tulang paha berjumlah 2 buah, tulang tempurung lutut berjumlah 2, tulang kering berjumlah 2 buah, dan tulang betis berjumlah 2 buah. Tulang pergelangan kaki berjumlah 2 kali 7 buah, tulang telapak kaki berjumlah 2 kali 5 buah, tulang ruas-ruas jari kaki berjumlah 2 kali 14 buah. Sendi. Tulang-tulang yang berbeda dapat bergerak karena antara tulang yang satu dengan tulang yang lain terdapat hubungan yang disebut sendi. Berdasarkan kemampuan geraknya, sendi dibedakan menjadi 3, yaitu sendi mati, kaku, dan sendi gerak. Baik, terima kasih untuk kelompok 3. Mohon maaf saya instruksi kelompok 3. Karena ini di awal di waktu saya memberikan tugas itu memang untuk kelompok 3 saya berikan struktur tubuh hewan, terus kemudian kelompok 4 struktur manusia, tapi ternyata kan struktur hewan dan manusia itu mirip. Jadi yang kelompok 4 tidak apa-apa memang harus sama, tidak kelompok 4 tidak apa-apa, dan ini karena terlalu banyak. Jadi kelompok 3 terima kasih sudah mempresentasikannya sampai tulang. Ya, sampai tulang. Nanti saya minta untuk kelompok 4 itu nanti manusia. Harapan kami mempresentasikan mulai dari sendi. Nanti sendi, otot gitu ya. Ininya seperti itu yang ini. Jadi dari kelompok 3 terima kasih. Ini mohon maaf di di-cut karena tentunya slide-nya masih panjang. Masih panjang, Mbak. Masih berapa? Halo? Slide-nya masih Sudah, panjang. Bunda. Slide-nya 20-an. 20-an aja. Oke. Kapan? 20-an saja. Oke, baik. Ini nanti karena masih ada satu kelompok, terima kasih. Itu nanti di share di grup, terus kelompok 4 misalnya sama, tidak apa-apa. Tidak masalahnya materinya lo kan podo, memang di dalam modul juga hampir mirip itu di situ. Misalnya ini tidak apa-apa. Ini yang masih dibahas kan ada sendi, terus kemudian otot, itu kan masih bisa, harapan kami ke situ. Tetapi kalau misalnya yang disiapkan karena Nune sama dengan kelompok 3 tidak apa-apa, nanti silahkan untuk gantian untuk
untuk mempresentasikan kelompok 4 karena waktunya sudah hampir mirip, sudah tinggal setengah jam. Jadi biar sama untuk semuanya, karena tadi kita sudah menyimak untuk presentasi kelompok 3, saya juga minta masukan bunda-bunda yang lain untuk apa yang didapat dari kelompok 3. Terima kasih kelompok 3 sudah menyiapkan dengan baik. Oke. Oke, kelompok yang ini saya minta untuk di ini ya. Di apa yang didapat dari presentasi kelompok 3 tadi apa? Struktur manusia dan hewan sebenarnya. Karena memang strukturnya manusia dan hewan itu hampir sama. Jaringan penyusun tubuh hewan. Oke, yang lain silakan. Yuk, presentasi. Ya. Ya, terima kasih kelompok 3 sudah share PPT-nya. Nanti kelompok 4 itu nanti memang hewannya lebih bermacam-macam ya, strukturnya ada macam-macam itu. Ya. Jaringan epitelium, jaringan melapisi lapisan terluar dari tubuh disebut ya. Oke, perantara ini silahkan. Silahkan, oke. Ini yang respon, silahkan. Baru 10 peserta yang respon ya. Yang masuk di kelas poin hanya 10. Yang masuk di kelas poin hanya 10. Baik, ini oke 11 yang respon. Ini masih ada 10 yang belum respon. Bu Ika, Bu Excel, Bu Elia, Bu Siti Nurjana, Bu Dista, Bu Rosa, Bu Dina belum respon. Oke, ditunggu. Ya, baiklah. Ini 14 yang respon. Oke, tunggu. Biar apa yang didapat. Oke, 16 yang respon. Ada yang belum respon 6. Bu Mila, Bu Risa, Bu Desi, Bu Sabila, Bu Ariendra, Bu Mariati, Bu Triwinarse. Oke. (17) Sambil menyiapkan kelompok 4, silahkan untuk menyiapkan kelompok 4 sebelum saya tutup dulu PowerPoint-nya. Nunggu teman yang ini, silahkan kelompok 4 siap-siap. Dipresentasikan yang disiapkan. Kalau sudah memuat tentang yang bagian awal tadi, ini langsung ke bagian akhir saja. Tetapi kalau memang yang disiapkan sama dengan yang kelompok 3, ya enggak apa-apa. Tadi di awal sudah saya sampaikan. Oke. Ini 18 peserta. Baik, saya tutup jawabannya. Terima kasih untuk responnya. Berarti bunda-bunda memperhatikan, ikuti perkuliahan. Terus selanjutnya saya persilahkan untuk kelompok 4 untuk presentasi. Kelompok 4 bagiannya Bu Yuliati, Bu Mila, Bu Kasna, Bu Slamet, Bu Maria, Bu Andana.
struktur tubuh manusia. Ya. Oh, bagus. Oke. Ya, PPT-nya sudah Langsung. keren. Langsung saja, silahkan. Monggo. Monggo. Sudah keren. Kenalkan dulu kelompoknya. PPT-nya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang anggotanya terdiri dari yang pertama Andana Sofia Janati, yang kedua Mariati, yang ketiga saya sendiri Milano Vitasari, yang keempat Bunda Selamat Sri Lestari, yang kelima Bunda Kasna, yang keenam Bunda Yuliati. Ya. Yang pertama Bunda Andana, monggo. Sebentar. Saya presentasi di bagian nomor 6 otot, Mbak. Belum saya, Mbak. Belum Bunda Kasna nggih. Di atas saya. Sendi nggih Bunda Kasna nggih. Nggih, monggo silahkan. Langsung ke sendi ya, karena tulang tadi sudah di kelompok 3, biar nanti waktunya masih bisa kecakup gitu ya. Nggih, langsung ke sendi. Nggih, dianukan lagi enggak apa-apa. Nanti kalau misalnya ya, nggih. Kelompok 4 kan mempresentasikan yang manusia. Jadi tadi struktur manusia sampai ke otot saja, yang vertebrata napa niki? Yang sistem gerak pada vertebrata niki mboten. Enggak usah, nggih, enggak usah. Nggih, heeh. Ya, nggih, heeh. Enggak apa-apa, nggih. Betul. Itu nanti sendi dan otot kan, masih sendi dan otot kita presentasikan dulu. Oke. Heeh. Silakan. Monggo Bu Maria. Ya. 5. Sendi. Tulang-tulang yang berbeda dapat bergerak karena antara tulangnya yang satu dengan tulang yang lain terdapat hubungan disebut sendi. Berdasarkan kemampuan gerak sendi dibedakan menjadi 3. 1. Sendi mati, sinartrosis. Sinartrosis merupakan hubungan antar tulang yang tidak dapat digerakkan. Penghubung antar tulangnya adalah serabut jaringan ikat. 2. Sendi kaku, aviartrosis. Sendi kaku merupakan hubungan antar tulang yang dapat digerakkan secara terbatas. Penghubung antar tulangnya adalah jaringan tulang rawan. 3. Sendi gerak, diartrosis, merupakan hubungan antar tulang yang dapat digerakkan dengan leluasa. Gerak sendi gerak ada 4 macam, yaitu 1. Engsel. Sendi engsel merupakan hubungan 2 buah tulang yang salah satu tulangnya hanya dapat digerakkan ke satu arah saja. Sendi ini mirip dengan engsel pintu rumah yang dapat membuka ke satu arah saja. 2. Sendi putar. Sendi putar merupakan hubungan 2 buah tulang yang memungkinkan tulang yang satu bergerak memutar pada tulang lainnya. Sendi putar ini terdapat pada hubungan antara tulang atlas merupakan ruas pertama dari tulang leher dengan tulang pemutar yang menyebabkan kepala dapat berputar. 3. Sendi pelana merupakan hubungan 2 buah tulang yang permukaannya berbentuk pelana kuda. Sendi ini terdapat di antara tulang telapak tangan dengan ruas jari tangan. 4. Sendi peluru. Sendi peluru merupakan 2 tulang yang memungkinkan terjadi gerakan ke segala arah. Persendian ini sering terjadi sendi lepas. Sudah, monggo dilanjut Mbak Andana.
Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan struktur tubuh manusia yang keenam, yaitu otot. A. Bentuk dan macam otot. Dalam kehidupan sehari-hari, otot disebut juga daging. Tulang-tulang yang menyusun rangka tubuh kita tertutup oleh otot. Dengan adanya kerja otot, tubuh dapat digerakkan. Oleh sebab itu, otot disebut alat gerak aktif. Otot merupakan suatu jaringan. Sel-sel otot membentuk serabut otot. Serabut-serabut otot membentuk berkas otot. Berkas-berkas otot bergabung membentuk otot. Gabungan berkas otot inilah yang disebut dengan daging. Menurut bentuk dan cara kerjanya, terdapat 3 macam otot, yaitu ada otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Yang pertama saya jelaskan otot polos. Otot polos disebut juga otot alat-alat dalam tubuh, karena otot ini terletak pada saluran alat-alat dalam tubuh, seperti pada saluran pencernaan, pembuluh darah, saluran kelamin, dan dinding rahim. Ciri-ciri otot polos adalah A. Berinti 1, B. Berbentuk gelendong dengan kedua ujungnya meruncing, C. Bekerja di luar kesadaran, bekerja lambat, teratur, dan tidak cepat lelah. Yang kedua yaitu otot lurik. Otot lurik disebut juga dengan otot rangka, karena otot ini melekat menutupi rangka. Ciri-cirinya sebagai berikut. A. Sel berinti banyak, B. Bentuknya silindris atau seperti tabung, C. Bekerja atas kesadaran atau menurut perintah otot. Sel-sel otot lurik membentuk serabut otot. Kumpulan serabut otot membentuk berkas otot. Kumpulan berkas otot membentuk otot lurik yang bertaut pada tulang. Kemudian yang ketiga, otot jantung. Ciri-ciri otot jantung adalah berbentuk serabut lurik yang bercabang-cabang. Jumlah inti selnya 1 atau banyak, terletak di tengah serabut. Kemudian B, bekerja di luar kesadaran atau di luar perintah otak, tetapi dipengaruhi oleh syaraf otonom atau syaraf simpatik, dan parasimpatik. Otot jantung merupakan otot istimewa. Keistimewaannya adalah otot ini mempunyai struktur seperti otot lurik, tetapi bekerja seperti otot polos. Kemudian yang B, cara kerja otot. Tulang dapat digerakkan karena adanya otot yang bekerja dengan cara berkerut atau berkontraksi. Bisa dilihat pada modul halaman 4.29, gambar 4.8, cara kerja otot. Teman-teman bisa melihat gambar tersebut ya. Otot tidak dapat terus-menerus berkontraksi, tetapi perlu relaksasi atau istirahat. Selanjutnya, kerja 2 otot atau lebih dalam menggerakkan tulang ada yang berlawanan atau antagonis dan ada pula yang bersamaan atau sinergis. Yang pertama, otot antagonis. 2 otot yang bekerja saling berlawanan disebut otot antagonis. Contohnya, otot antagonis terdapat pada lengan atas. Untuk menggerakkan lengan ke atas dan ke bawah dibutuhkan 2 otot, yaitu otot bisep dan otot trisep. Yang kedua, otot sinergis. 2 otot yang bekerja bersamaan, yaitu sama-sama berkontraksi atau sama-sama relaksasi ketika menggerakkan tulang disebut otot sinergis. Contoh otot sinergis terdapat pada lengan bawah, yaitu otot pronator. Otot pronator pada lengan bawah terdiri atas 2 otot pronator, yaitu preonator teres dan pronator quadratus, yang akan bekerja secara sinergis ketika kita menelungkupkan dan menengadahkan telapak tangan. Kemudian yang C, gangguan dan kelainan pada tulang otot. Seperti organ lainnya, tulang otot dan
Tulang dan otot manusia juga dapat mengalami gangguan atau kelainan. Gangguan dan kelainan pada tulang dan otot dapat disebabkan oleh kecelakaan, kekurangan gizi, kuman penyakit, faktor keturunan, dan lain-lain sebagainya. 1. Gangguan dan kelainan otot. Yang termasuk ke dalam gangguan dan kelainan tulang diantaranya adalah A. Patah tulang, B. Rakitis, C. Artritis rematik, D. Skoliosis, F. Lordosis, E. Lordosis, F. Kifosis. Saya jelaskan satu-satu, yaitu patah tulang. Patah tulang biasanya keduanya biasa terjadi akibat kecelakaan. Bila tulang yang patah keluar dari permukaan kulit disebut dengan tulang terbuka, sedangkan bila tulang yang patah di dalam kulit dan otot disebut patah tulang tertutup. Yang B, rakitis. Ini disebut kaki bengkok berbentuk O atau X, disebabkan oleh kekurangan vitamin D dan zat kapur atau kalsium. Selanjutnya, artritis rematik merupakan penyakit menurun yang dapat timbul di segala umur. Penyakit ini ditandai oleh jaringan penghubung yang tumbuh di dalam sendi dan kemudian mengeras. Kemudian, skoliosis adalah keadaan tulang punggung yang bengkok ke kiri maupun ke kanan. Selanjutnya, lordosis. Lordosis adalah tulang punggung yang terlalu bengkok ke depan. Kemudian, kifosis adalah tulang punggung yang terlalu bengkok ke belakang. Selanjutnya yang kedua adalah gangguan dan kelainan otot. Mungkin ini sudah begitu mudah difahami, nggih. Gangguan dan kelainan otot yaitu ada kram, nyeri otot, polio, sawan, dan kesleo. Mungkin ini sudah terlalu umum. Saya jelaskan untuk yang polio dan sawan saja, nggih. Polio disebabkan infeksi virus pada saraf yang mengendalikan gerakan otot rangka. Otot yang terkena penyakit polio dapat menjadi lumpuh. Penyakit polio dapat dicegah dengan imunisasi polio pada bayi. Dan kemudian yang sawan. Sawan adalah kontraksi dan beberapa kelompok otot yang tidak terkoordinasi. Sawan bisa terjadi akibat gangguan pada otak. Sekian presentasi dari saya dan kelompok saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih untuk kelompok 4. Bagus sekali. Terima kasih. PPT-nya cantik. Bu Andana menjelaskan. Saya kembalikan ke Mbak Mila. Ya, PPT-nya cantik. Nggih, Bunda, matur suwun. Bunda Andana juga. Bunda Titi mikrofonnya. Oh iya. Terima kasih untuk kelompok 4. PPT-nya cantik. Bunda Andana suaranya enak, menjelaskannya dengan nada yang enak. Bagus itu ya. Terima kasih untuk hal yang sudah Bapak presentasi dari kelompok 4. Kita berikan reaksi untuk kelompok 4, tepuk tangan untuk kelompok 4 atau jempol ya. Juga saya minta ini dari teman-teman bunda-bunda yang lain sama seperti ini, apa yang didapat dari kelompok 4? Sebentar, saya ke lagi kelompok 3. Kelompok 3 tadi belum masuk slide ya. Ya bisa. Oke, enggak apa-apa. Share screen. Oke. Oke, silakan. Apa yang didapat dari kelompok 4? Silakan tuliskan dengan kelas poin. Sebelum saya memberikan penguatan sebentar. Kita tunggu.
Wah, bagus sekali, sudah banyak yang masuk, ontot ontogonis, otot sendi pelana, ini sendi, terus kemudian ini ya, ini sudah 14 yang sudah respon. Oke. Oke, saya tutup untuk yang sudah respon, responnya saya tutup. Saya masukkan ke slide. Baik, yang izin off kan tidak apa-apa. Sebentar lagi kita juga sudah akan selesai. Oke, tinggal ini. Terima kasih yang sudah open, tidak apa-apa. Bunda-bunda, terima kasih untuk kuliah hari ini. Bunda terbagi dari 4 kelompok dan aktif, jadi kita bisa tentunya nanti membosankan kalau saya sendiri yang hanya paparan tentang ini, banyak sekali hal-hal yang ini. Jadi tentang struktur tumbuhan, makhluk hidup, bahwa makhluk hidup itu masuk makhluk hidup atau tidak. Lah, apakah itu memiliki ciri-ciri makhluk hidup atau tidak? Itu dari hal yang pertama. Tentunya gelas itu tidak bernapas, jadi tidak masuk makhluk hidup. Tumbuhan, nah tumbuhan itu apa? Bergerak. Nah tumbuhan itu bergeraknya tidak seperti kita berpindah tempat, tetapi bergeraknya tumbuh ke atas, terus mengikuti cahaya, itu tumbuhan itu juga bergerak. Ada hal-hal itu. Terus kemudian tentang tumbuhan, kita belajar bahwa fungsinya akar itu gopo. Oh, ternyata gonjiko air, garam, kemudian nanti gue menyimpan buah, menyimpan cadangan makanan, terus kemudian batang fungsinya untuk apa, daun bernafasnya bagaimana, itu ada di tumbuhan ya. Terus kemudian kemudian struktur hewan dan manusia itu mirip, hampir sama. Hewan itu cuma memiliki akal budi ya. Bedanya hewan karo tuh manusia itu karena manusia yang memiliki akal budi itu manusia. Lah hewan itu insting ya, instingnya itu ataunya yang ini. Jadi bedanya itu ada banyak persamaan di antara hewan ini, tentang tulangnya, tentang ototnya, sendinya, sumsumnya. Ini ada banyak persamaan. Kecuali hewan-hewan tertentu yang ini bentuknya kan di sini, ya. Terus kemudian tentang otot, itu ada otot yang otot lurik, otot polos. Otot lurik itu diperintah oleh otak. Kalau otot polos itu tidak diperintah oleh otak. Jadi jantung, gerakannya otot jantung itu kan tidak diperintah oleh otak. Ya, pencernakan itu kan tidak diperintah oleh otak. Tetapi otot lurik itu diperintah oleh otot. Ayo ngambil botol. Ayo gerak ke sini. Ini namanya yang macam-macam yang sudah dipaparkan tadi. Baik, bagus sekali. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kelompok 1, kelompok 3, kelompok 4 sudah kirim PPT-nya. Nanti tinggal kita tunggu kelompok 2 yang tadi masih nyari PPT-nya. Mudah-mudahan nanti setelah ini segera ketemu. Terus kemudian disusulkan untuk di-share di grup supaya kita bisa saling belajar. Baik, sebelum saya tutup saya mau menambah materi tentang logika matematika satu yang saya berikan di soal, tetapi belum kita bahas ketika kita kuliah. Jadi ada soal yang belum kita bahas tentang kuliah, tapi ini saya berikan satu yang soal TT2 itu tentang negasi kalimat majemuk yang berkuantor. Artinya apa? Negasi misalnya gini. Semua burung bisa terbang. Negasinya apa? Negasinya semua burung bisa terbang. Kalau ada satu burung yang tidak bisa terbang, berarti kan kalimat itu salah. Jadi kalau dalam kalimat negasi dari semua burung bisa terbang apa? Bu Desi atau Bu Andana?
Mau mencoba kalau negasi dari semua burung bisa terbang? Kira-kira apa? Negasinya ya berarti bisa terbang, itu negasinya kan tidak bisa terbang. Lah negasi dari semua, negasi dari semua itu bagaimana? Kalau kita siapa tadi yang berpendapat? Putri B. Tidak semua burung bisa terbang. Ya, tidak semua burung bisa terbang itu kan seperti itu ya. Itu kalimat lainnya bagaimana? Tidak semua burung itu berarti misalnya ada satu yang tidak bisa terbang, ada satu burung yang bisa terbang, itu sudah menggagalkan ini. Jadi semua burung bisa terbang. Negasinya adalah ada burung yang tidak bisa terbang. Bisa toh? Ada beberapa burung tidak bisa terbang. Kalimatnya sama sing pada Putri Winarti tadi. Kalau kita jawabannya misalnya itu diminta menuliskan di dalam IC jawaban Putri sudah betul, tetapi yang nilainya sama kadang-kadang di pilihan ganda kan yang nilainya sama, tidak semua burung bisa terbang. Itu apa? Berarti ada burung yang tidak bisa terbang. Misalnya semua siswa SMK 6 perempuan. Negasinya apa? Apakah siswa SMK 6 perempuan semua? Negasinya berarti apa? Tidak. Ya, negasinya apa kalimatnya? Ada siswa SMK 6 yang tidak perempuan berarti laki-laki ya. Berarti ada siswa SMK 6 yang laki-laki gitu. Itu negasi dari semua itu ada atau beberapa. Misalnya beberapa siswa TK Pertiwi berasal beberapa siswa TK ini ya. Ada siswa yang bisa naik sepeda. Ada siswa yang bisa naik sepeda. Negasinya apa? Kalau negasinya semua ada. Kalau negasinya ada atau beberapa, itu wali aneh, berarti semua. Semua. Siswa TK bisa naik sepeda. Ya, gitu ya. Kalau tadi yang tadi negasinya ada siswa SMK 6 yang laki-laki. Itu kan gitu ya. Ada siswa SMK 6 laki-laki. Negasinya dari ada siswa SMK 6 yang laki-laki berarti semua siswa SMK 6 apa? Negasinya laki-laki apa? Negasinya laki-laki? Perempuan. Jadi perempuan. Nek suatu bilangan satu kalimat dinegasikan, terus negasi dari negasinya ini kan balik ke itu. Paham ya? Ini yang ada di soal kuis atau tugas tutorial 2 tetapi belum kita bahas. Jadi negasi semua itu ada atau beberapa. Jadi kalau dari kalimat semua siswa SMK 6 perempuan, negasinya ada siswa SMK 6 yang laki-laki atau beberapa siswa SMK 6 laki-laki. Kalau negasi dari beberapa siswa SMK 6 laki-laki adalah semua siswa SMK 6 perempuan. Bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Oke, ini hanya tambahan sedikit pas pukul 09.58. Terima kasih untuk keaktifan bunda-bunda PAUD semuanya. Saya senang dan terima kasih. Mudah-mudahan kelas ini terus semangat dan bunda-bunda terus sehat dan sukses semuanya. Ini nggih untuk mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Saya minta Mbak Desi untuk pimpin kita di dalam doa. Silahkan Mbak Desi.
Baik teman-teman, baik Bunda-Bunda, terima kasih untuk hari ini dengan semangat yang luar biasa dan alhamdulillah berjalan dengan lancar ya Bunda ya untuk hari ini. Mari teman-teman sebelum kita tutup pertemuan hari ini, malah kita berdoa terlebih dahulu. Menurut keyakinan masing-masing, berdoa mulai. Doa selesai. Oke, sebelum ditutup, mohon untuk sebelum di live, mohon untuk berkenan on cam semua. Mari kita foto bergaya, ya. Fotonya kita bergaya, yuk. Misalnya Kitty, gini semua bisa nggak ya? Atau kalau ini ya kita foto gitu, ya acting gini, iya, gini semuanya, yuk fotonya, yuk on cam semuanya, gini di atas kepala gini biar nanti fotonya bagus. Oke, saya yang foto, silakan. Ya on cam. Bu Excel bisa untuk ini. Bu Sumarni bisa gini, Bu Sumarni. Biar ini beda gayanya gini aja. Oh kita angel ya, tapi susah ya. Nggak apa-apa, mohon maaf. Oke, sarang heyo nggak apa-apa. Oke, sip. Saya foto. Oke, keren ya. Sebentar, belum ya 1, 2, 3. Ya, saya kepotong, enggak apa-apa. Ya, oke. Terus anu 2 belum? Apa? Oke, apa namanya? Oke, yang 2, yang satunya layar satunya sebentar, layar satunya belum. Oke, on cam. Yuk bergaya lagi. Banyak yang ini, yang off cam. Baik, hanya sedikit yang ini, enggak apa-apa lah, wes. Oke. Baik. Terima kasih semuanya. Tetap sehat dan semangat dan bahagia. Mohon izin saya akhiri perkuliahan kita pada pagi hari ini. Jika ada salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jumpa lagi kita di minggu depan pada hari Minggu pukul 8. Terima kasih. Terima kasih Bunda. Terima kasih. Terima kasih kembali. Terima kasih kembali. Izin live saya tutup.